Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Ciruta. Film ini dirilis tahun 2007 yang disutradarai oleh Puri Jagannath dan dibintangi oleh mantan Mimin yaitu Ram Charan. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Matubai sedang membunuh seorang reporter. Saat itu seorang supir bajai yang bernama Banu melihat kejadian tersebut. Lalu Banu berusaha untuk membantu reporter itu. Dan tak lama para polisi pun datang, lalu mereka menangkap Matubai. Akan tetapi Matubai dapat dibebaskan dengan uang jaminan. Setelah itu Matubai mendatangi kediaman Banu. Di sana Matubai membunuh Banu di depan anaknya yang bernama Charan. Matubai juga menyakiti istri Banu yang bernama Laksmi. Setelah itu Charan dan pamannya yang bernama Penkat membawa ibu Charan ke rumah sakit. Akan tetapi pihak rumah sakit menolak karena mereka tidak memiliki uang. Lalu Penkat menyarankan Charan agar menemui orang kaya yang bernama Pikram. Kebetulan anak Pikram yang seumuran dengan Charan telah melakukan pembunuhan. Ia telah menembak pembantunya sendiri. Saat itu Pikram bersedia membiayai pengobatan ibu Charan dengan syarat Charan mau mengakui jika ia yang melakukan pembunuhan itu. Dan Charan harus menggantikan posisi anaknya untuk dipenjara. Lalu Charan pun setuju dengan persyaratan tersebut karena Charan mau melakukan apapun demi keselamatan ibunya. Setelah itu Charan pun dijebloskan ke penjara. Di sana Charan selalu dibully oleh tahanan lainnya. 12 tahun pun telah berlalu. Saat itu Charan yang telah dewasa menghajar para tahanan yang selama ini telah membulinya. Karena besok pagi Charan telah selesai menjalani masa hukumannya. Singkat cerita, setelah keluar dari penjara, Charan dan temannya Penu kebingungan mencari rumah ibu Charan. Dan ternyata rumah kontrakan ibu Charan dulu telah dihuni oleh orang lain. Setelah itu Charan menemui pamannya Penkat. Saat itu Penkat memberitahukan bahwa setelah setahun Charan masuk penjara, ibu Charan meninggal dunia. Kemudian Penkat membawa Charan ke kuburan ibunya. Suatu hari sebuah mobil melaju kencang dan menabrak trotoar. Dan mobil tersebut hampir saja menabrak Charan dan Penu. Kemudian Charan pun mengejar mobil tersebut. Saat itu Charan terkejut ketika melihat pengendara mobil tersebut adalah seorang wanita. Lalu Charan mengurungkan niatnya untuk memarahinya. Setelah itu mereka mendatangi rumah kepala polisi yang ia kenal selama di penjara. Charan sebenarnya ingin pergi ke Bangkok untuk bekerja di sana. Dan Charan berniat untuk mengurus paspornya. Lalu ia meminta bantuan kepala polisi tersebut. Namun saat di rumah kepala polisi, Charan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sanjana. Ternyata Sanjana ini adalah wanita yang mengendarai mobil tadi. Dan Sanjana ini adalah teman anak kepala polisi tersebut. Saat itu Charan terpesona dengan kecantikan Sanjana. Setelah itu kepala polisi memberikan paspor untuk Charan. लेकिन सही तरीके से जाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा दीजिए। Keesokan harinya Charan berangkat ke Bangkok. Di bandara ia dijemput oleh anak buah bosnya. Charan bekerja di sebuah agensi travel sebagai tour guide. Suatu malam Charan tidak sengaja menabrak seorang pria yang bernama Biku. Biku adalah seorang preman yang sangat arogan. Saat itu Biku memaksa Charan agar meminta maaf kepadanya. Namun Charan tidak ingin melakukannya. Charan malah menatap Biku dengan tatapan tajam. Kemudian Biku menampar Charan. Beruntungnya teman Charan langsung membawa Charan dari tempat tersebut. Suatu hari Sanjana dan teman-temannya berkunjung ke Bangkok. Kebetulan mereka menyewa jasa agensi travel di mana Charan bekerja. Saat itu Sanjana terlihat begitu angkuh.
Bahkan saat Charan mengantarkan barang-barang Sanjana ke kamar penginapan, Sanjana memberikan uang tips dengan begitu sombong. Akan tetapi Charan menolak uang itu, dan karena hal tersebut Sanjana pun tersinggung. Lalu ia langsung menambahkan uang tipsnya. Akan tetapi Charan tetap menolak dan memilih pergi. Setelah itu Sanjana menghubungi atasan Charan, dan karena hal tersebut Charan pun dimarahi atasannya. Lalu dengan terpaksa Charan mengambil uang tersebut. Kemudian Charan memberikan uang tersebut kepada atasannya. टिप टिप कर रहा था ना तू ही रहा सुनो ठीक है रख लेता हूँ Suatu malam Sanjana dan teman-temannya berkeliling di kota Bangkok dan mereka ditemani oleh Charan. Saat itu Biku mencoba menggoda Sanjana. Akan tetapi Sanjana malah membalas godaan Biku dengan sebuah ejekan. Biku yang tak terima ia pun memaksa untuk mencium Sanjana. Beruntungnya Charan langsung membawa kabur Sanjana. Kemudian Biku dan anak buahnya mengejar mereka dan akhirnya mereka terkepung di sebuah kuil. Kemudian pergelutan pun terjadi. Dan akhirnya Charan berhasil mengalahkan anak buah Biku. Kemudian Charan pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Sanjana menghubungi ayahnya yang bernama Kartik. Ia meminta agar Charan menjadi bodyguardnya. Kemudian ayahnya pun setuju. ठीक है डैड मैं बाद में बात करती हूँ Keesokan harinya Sanjana menyewa sebuah kapal untuk berpesta di tengah lautan. Di sana Sanjana dan teman-temannya mabuk. Melihat hal tersebut Charan langsung berkata bahwa ia tidak menyukai Sanjana lagi. दूर से ही देखना अच्छा लगता है सर Keesokan harinya saat kapal mereka kembali ke dermaga, tiba-tiba Biku dan anak buahnya datang dan langsung mengepung Sanjana. Kemudian Sanjana mencoba melarikan diri. Melihat hal tersebut Charan pun langsung menghajar Biku dan anak buahnya. Setelah itu Charan membawa kabur Sanjana menggunakan motor boot. Kemudian Biku dan anak buahnya mengejar mereka. Beruntungnya Charan berhasil lepas dari kejaran Biku ketika ada sebuah kapal besar menghalangi jalan mereka. Namun masalah pun muncul kembali. Saat itu motor boot mereka mendadak mati di tengah lautan. Lalu Sanjana pun memarahi Charan. Charan yang kesal ia pun langsung menampar Sanjana. Sementara itu teman-teman Sanjana dan yang lainnya merasa panik karena Charan dan Sanjana menghilang. Setelah itu Sanjana dan Charan terpaksa menghabiskan malam di atas motor boot tersebut. Keesokan harinya mereka melihat sebuah pulau kecil tanpa penghuni. Kemudian mereka pun pergi ke pulau tersebut. Di sana Sanjana terus mengoceh dan menyalahkan Charan. Saat itu Charan benar-benar muak dengan Sanjana. Bahkan ia mengancam akan membunuh Sanjana jika Sanjana tidak menutup mulutnya. बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास Singkat cerita, Charan pun menemukan sebuah gubuk tua yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Saat itu Charan sangat muak dengan Sanjana yang terus saja mengoceh. Lalu ia menegaskan bahwa ia adalah raja di pulau tersebut, sedangkan Sanjana hanyalah budaknya. Maka dari itu Charan memerintahkan Sanjana untuk menuruti semua perintahnya. दासी मतलब नौकरानी एक बार मैं समझता नहीं Di sisi lain, ayah Sanjana pun terkejut ketika mendengar jika putrinya telah hilang selama 2 hari. Kemudian ia pun bergegas pergi ke Bangkok. Sesampainya di sana, ia pun sangat marah. सर मुझे झापड़ मत मारिए उसे ढूंढ नहीं तो चप्पल भी Di sisi lain, Charan meminta Sanjana untuk memijatnya. Setelah itu Charan memegang bibir Sanjana, dan hal tersebut membuat Sanjana ketakutan. Kemudian Sanjana pun mencoba melarikan diri. Akan tetapi Charan berhasil menangkapnya. Saat itu Charan berkata jika ia sengaja melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada Sanjana. Dan Charan melakukan itu agar Sanjana bisa merasakan bagaimana rasanya jika diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Charan juga berkata bahwa ia jatuh cinta kepada Sanjana saat ia pertama kali melihatnya. Namun Charan membenci kesombongan Sanjana. Setelah itu Charan pun meninggalkan Sanjana.
Di malam hari, Charan memberikan kejutan kepada Sanjana dengan menyalakan sebuah lilin. Lalu Charan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sanjana. Ternyata Charan mengetahui jika Sanjana berubah menjadi angkuh dan sombong semenjak ia kehilangan ibunya. Saat itu Sanjana merasa terharu dengan perhatian yang Charan berikan. Kemudian ia pun menangis di pelukan Charan. Setelah itu mereka pun menjalin hubungan. Di sisi lain, ayah Sanjana mencoba mencari Sanjana menggunakan helikopter. Lalu Charan mencoba menghentikan helikopter tersebut. Akan tetapi Sanjana justru menghentikan Charan. Sanjana tidak ingin keluar dari pulau tersebut karena ayahnya pasti tidak akan merestui hubungan mereka. Bahkan Sanjana berkata bahwa ia akan menikahi Charan. Namun Charan keberatan dengan hal tersebut. Charan berkata bahwa ia tidak akan menikah dengan siapapun sebelum ia membalaskan kematian ayahnya. Lalu Charan pun menceritakan masa lalunya. Ternyata Charan sengaja bekerja di Bangkok untuk mencari Matubai karena ia mengetahui jika Matubai pindah ke Bangkok. Dan ternyata Biku adalah anak Matubai. Charan pernah bertemu Matubai di sebuah diskotik dan ia mencoba untuk membunuhnya. Akan tetapi Matubai berhasil melarikan diri. Maka dari itu Charan harus keluar dari pulau tersebut untuk mencari Matubai. Dan setelah Charan menceritakan semuanya, tiba-tiba ayah Sanjana datang bersama anak buahnya. Kemudian mereka memukuli Charan. Saat itu Sanjana meminta kepada ayahnya agar menghentikan anak buahnya. Akan tetapi ayah Sanjana tidak menghiraukan permintaan Sanjana. Bahkan ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Charan. Dan akhirnya teman Charan berhasil menemukan Charan dan menyelamatkannya. Di sisi lain, ayah Sanjana terus memarahi Sanjana karena Sanjana telah jatuh cinta kepada pria miskin. Setelah itu Sanjana pun kabur dari rumah. Lalu ia menemui Charan di suatu tempat. Scene berpindah ke Hong Kong. Ternyata setelah mendapatkan penyerangan dari Charan, Matubai pindah ke Hong Kong. Saat itu ia menghubungi Biku. Ia memerintahkan Biku untuk menghabisi Charan. Di sisi lain, ayah Sanjana menghubungi Charan. Ia meminta agar Charan mengembalikan Sanjana dan jangan pernah mengganggunya lagi. Dan sebagai gantinya, ayah Sanjana akan mengembalikan ibu Charan. Mendengar hal tersebut, Charan pun terkejut. क्या कहा? जिस माँ के लिए तू Keesokan harinya, ayah Sanjana mempertemukan Charan dengan ibunya. Kemudian Charan pun langsung memeluk ibunya untuk melepaskan rindu setelah 12 tahun terpisah. Setelah itu Charan mengucapkan terima kasih kepada ayah Sanjana. Lalu ayah Sanjana menceritakan bahwa paman Charan yang bernama Penkat adalah seorang penipu. Ia mengambil semua uang yang diberikan Pikram untuk pengobatan ibu Charan. Lalu Penkat meninggalkan ibu Charan di rumah sakit. Saat itu ayah Sanjana merasa iba. Kemudian ia memutuskan untuk menolong ibu Charan. Setelah menceritakan semuanya, ayah Sanjana memaksa Sanjana untuk pulang bersamanya. Akan tetapi tiba-tiba Biku dan anak buahnya datang menyerang. Kemudian baku tembak pun terjadi. Saat itu Biku berhasil menyandra Sanjana dan menembak kaki ayahnya. Kemudian ayah Sanjana meminta agar Charan segera menyelamatkan Sanjana. Dan jika Charan berhasil, ayah Sanjana berjanji bahwa ia akan merestui hubungan mereka. Kemudian Charan pun bergegas untuk menyelamatkan Sanjana. Saat itu anak buah Biku muncul di hadapannya. Lalu ia memberikan telepon kepada Charan. Dan ternyata saat itu Matubai menghubunginya. Ia mengajak Charan untuk bertemu di suatu tempat. Dan ia berkata bahwa ia akan memberikan sebuah permainan kematian. Singkat cerita, Charan pun bertemu dengan Matubai. Di sana Matubai mengetahui jika Charan ingin membalaskan kematian ayahnya. Kemudian Matubai menciptakan permainan kematian. Ia meminta Charan dan Sanjana untuk melarikan diri ke dalam hutan. Sementara itu ia dan anak buahnya akan memburu mereka. Setelah itu Charan dan Sanjana mencoba melarikan diri. Saat itu Charan berhasil melepaskan ikatannya. Lalu Charan mengambil senjata lawannya dan menembaki mereka semua. Setelah itu Charan membuka ikatan Sanjana. Kemudian mereka kembali berlari dan masuk ke sebuah gua. Di sana Charan meminta Sanjana untuk bersembunyi. Sedangkan ia akan membunuh Matubai dan anak buahnya.
Saat itu Charan melempari sarang lebah, kemudian ia menghajar mereka semua. Saat itu Biku berhasil menangkap Sanjana dan ia berniat akan memperkosanya. Beruntungnya Charan datang dan langsung membunuh Biku. Kemudian Charan menyeret mayat Biku menggunakan tali. Saat itu Matubai terus mengejar mayat Biku hingga ke tepian sungai. Dan tiba-tiba Charan pun muncul dari tanah. Kemudian ia menghajar Matubai habis-habisan. Setelah itu Charan menghabisi Matubai dengan cara menggoroknya seperti yang Matubai lakukan dulu kepada ayah Charan. Di akhir film, Charan dan Sanjana kembali melanjutkan hubungannya setelah mendapatkan restu dari ayah Sanjana. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.